Bu Neni, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu Neni sendiri gimana kabarnya? Saya juga luar biasa hari ini. Baik, bagaimana? Sehat badan? Sehat Bu, harus tetap sehat terus. Semangat ya? Semangat Bu. Oke, baik. Saya dengar-dengar hari ini jenengan itu ada rencana ya untuk melakukan coaching. Oh iya betul sekali Bu. Hari ini tuh saya berencana ingin coaching dengan Bu Risma. Oh, dengan Bu Risma ya Pak? Iya betul sekali Bu Neni. Kira-kira apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Dika ketika nanti akan melakukan coaching dengan Bu Risma? Ya, saya sudah membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya gunakan untuk mendalami permasalahan yang dihadapi oleh Bu Risma. Seperti itu Bu Neni. Begitu. Baik, kalau begitu sekarang kita akan sharing seperti apa bentuk rubrik penilaian jenengan. Nah, rubrik penilaian yang saya buat tentu saja itu nanti dapat memperlihatkan bagaimana keberhasilan dari coaching yang saya lakukan. Contohnya, Bu Risma itu dapat menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Risma. Kemudian, Bu Risma itu juga dapat memberikan rencana aksi dari ide yang sudah Bu Risma buat. Seperti itu Bu. Oke, baik, lengkap sekali ya persiapannya. Semoga nanti jenengan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Dika kembangkan? Ya, sebagaimana kita ketahui ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama kompetensi kesadaran penuh, kemudian yang kedua kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga kompetensi menjadi pendengar aktif. Iya, baik sekali. Mudah-mudahan ya Pak ya, semua kompetensi itu bisa keluar semua dari yang diutarakan oleh Pak Dika. Oke, kalau begitu itu sudah disiapkan. Mudah-mudahan ketiga kompetensi itu bisa muncul ya Pak ya. Ya, amin. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang harapannya nanti akan difokuskan? Iya, dari ketiga kompetensi itu yang saya harapkan bisa muncul saat coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh Bu. Jadi saya bisa merasakan apa yang disampaikan Bu Risma, permasalahan yang disampaikan Bu Risma itu bisa sampai kepada saya. Kemudian yang selanjutnya saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali sejauh mana permasalahan yang dialami Bu Risma, kemudian menggali ide-ide dari Bu Risma untuk menyelesaikan permasalahan itu sampai akhirnya nanti Bu Risma dapat melakukan rencana aksi menyelesaikan permasalahan yang dialami. Seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya menyimpulkan kehadiran penuh nanti yang akan jenengan fokuskan, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik, begitu ya Pak ya. Semoga ini bisa diterapkan saat coaching nanti. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang ingin saya tanyakan ke jenengan, kira-kira Pak Dika sudah menemukan beberapa indikator yang ingin dikembangkan ya saat coaching. Nah, kira-kira harapannya apa? Nah, indikatornya setelah nanti coaching, Bu Risma itu dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami. Nah, setelah Bu Risma dapat mengidentifikasi permasalahan itu, Bu Risma itu dapat menemukan solusinya sendiri Bu. Nah, setelah menemukan solusi, dari solusi tadi dibuat rencana aksi. Sampai akhirnya nanti ada keputusan bertanggung jawab yang dilakukan oleh Bu Risma. Itu indikator yang saya harapkan ada dalam coaching yang saya lakukan nantinya. Jadi itu ya harapan jenengan supaya indikator keberhasilannya juga dapat serta bisa menemukan solusi sehingga akhirnya nanti dia bisa bertanggung jawab penuh ya. Baiklah, kalau begitu saya mohon izin untuk melakukan observasi ini untuk kegiatan coach jenengan kepada Bu Risma. Ya, monggo Bu, siap. Selamat siang Bu Risma. Selamat siang Bu Neni. Selamat siang Pak Dika. Ya, kebetulan hari ini kita sudah janjian ya, kita akan mengadakan coaching dan di sini ada Bu Neni. Dia nanti akan menjadi observer saat kita coaching. Seperti itu ya Bu Neni. Perkenalkan Bu, izinkan saya untuk melakukan supervisi pengajar ringan. Silahkan berjalan ke Pak Dika. Terima kasih. Sebelumnya Bu Risma, mana kabarnya hari ini? Ya, baik Pak. Tadi
sudah sibuk apa saja hari ini? Ya, ini seperti biasa mengajar, kemudian berlatih bersama anak-anak, terus sudah selesai gitu kan. Iya. Nah, kebetulan kan kemarin dengan cerita ya, yang mempunyai masalah. Kira-kira bisa diceritakan masalah apa sih sebenarnya? Oh iya Pak, ini ada masalah di kelas saya, terutama ketika saya mengajar di kelas 6. Ini kok siswa perempuan itu cenderung pasif ketika pembelajaran di kelas saya, terutama ketika mereka praktek di lapangan gitu Pak. Soalnya berarti siswa perempuan cenderung pasif ketika Iya. kira-kira Risma, apa yang diharapkan dari obrolan kita? Ya harapannya setelah nanti kita berbicara, kemudian saya bisa menemukan solusi untuk nanti permasalahan saya dalam pembelajaran kelas ini gitu Pak. Nah, setelah dengan menemukan solusi ya dari obrolan kita ini, kira-kira jenengan apakah bersedia mendapatkan solusi itu? Ya, tentunya setelah bisa menemukan solusinya, saya akan menjalankan apa yang menjadi solusi itu tadi Pak. Ya, berkaitan dengan permasalahan tadi kurang aktif mahasiswa, bisa jenengan ceritakan secara lebih detail? Oh iya, bisa Pak. Jadi seperti ini, ketika pembelajaran di kelas saya, terutama dalam praktek di lapangan, siswa yang perempuan itu cenderung mereka pasif daripada yang laki-laki gitu. Setelah saya tanyakan, mereka kan dengan alasan capek seperti itu atau sedang tidak enak badan, terutama pada perempuan itu mereka mengalami yang namanya mungkin sudah mulai masa puber gitu Pak. Ya, jadi beberapa anak sudah mulai mengenal yang namanya menstruasi seperti itu. Nah, kemudian yang siswa laki-laki karena mereka di masa sepertinya di masa mau remaja ini mereka kan energinya berlebih, jadi ada pertimbangan antara yang perempuan dengan yang laki-laki seperti itu Pak. Berarti karena mereka sudah memasuki masa pubertas ya. Nah, jadi kaitannya dengan permasalahan tadi kurang aktifnya tadi, nanti apa benang merahnya dari permasalahan tentang pubertas dan kurang aktifnya anak perempuan? Ya, kalau untuk benang merahnya dari anak perempuan ini kan mereka mengalami yang namanya pubertas tadi, terus kemudian mereka mau apa namanya tidak kemudian mau melakukan aktivitas fisiknya itu mereka cenderung malu di depannya laki-laki, kemudian mereka diminta untuk satu kelompok dengan yang laki-laki atau hanya kegiatan yang dilakukan bersama itu mereka seperti membuat jarak seperti itu. Dan kemudian yang laki-laki pastinya mereka juga kurang nyaman ketika teman-temannya mau diajak kerjasama, mereka tidak mau seperti itu. Jadi itulah yang menjadi inti dari permasalahan yang ingin saya temukan solusinya. Iya, ternyata memang Bu Risma sudah benar-benar mendalami ya dari permasalahan yang Bu Risma alami. Nah, setelah Bu Risma ketahui inti dari permasalahan Bu Risma, kira-kira Bu Risma punya solusi apa untuk memecahkan masalah ini? Untuk rencana saya di awal untuk mengatasi hal tersebut, saya rencananya ingin melakukan asesmen awal dulu untuk anak-anak, terutama yang laki-laki dan perempuan, mulai dari asesmen berarti dari kesiapan belajar anak di antara yang laki-laki dan perempuan. Otomatis nanti ada perbedaan, itu akan saya asesmen terlebih dahulu dari kesiapan belajarnya. Setelah itu untuk pembelajaran sendiri, untuk meningkatkan anak perempuan itu tadi, saya akan melakukan diferensiasi. Jadi sehingga anak-anak yang tadinya pasif menjadi aktif, tapi mereka nyaman dengan kegiatan yang mereka lakukan tanpa ada rasa malu lagi, tanpa ada rasa tidak enak dengan teman-teman yang laki-laki. Kemudian yang laki-laki juga nanti akan saya coba berikan sesuai porsi aktivitas fisik yang mereka butuhkan itu seperti apa, gitu Pak rencananya. Jadi rencananya dengan yang pertama melakukan asesmen
lagi. Kemudian setelah itu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari solusi yang dengan kemungkinan kita punya rencana yang lebih spesifik itu yang seperti apa? Oh ya, kalau untuk rencananya nanti dalam pembelajaran kebetulan di kelas 6 itu ada materi tentang kesehatan reproduksi di awal masa umur itu Pak. Jadi saya akan memberikan materi itu ke anak-anak kelas 6 dengan pembelajaran diferensiasi itu tadi. Kemudian untuk pembelajarannya atau pembelajarannya berupa project Pak. Jadi nanti anak-anak diberikan tugas berupa materi project sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya sesuai dengan kelompok. Jadi kelompok yang mungkin untuk perempuan nanti tugasnya sendiri, yang laki-laki nanti juga sendiri. Jadi mereka supaya nyaman dan nantinya hasil dari kegiatan itu nanti supaya anak-anak bisa lebih menghargai, oh ternyata di masa depan itu anak perempuan mengalami seperti ini, anak laki-laki juga paham mereka mengalami seperti ini. Jadi sudah tidak ada ketimpangan lagi di depan. Luar biasa sekali ya, sudah sangat detail ya rencananya, dan Risma sudah mengetahui oh kira-kira saya mau menggunakan materi ini dengan metode seperti ini, kemudian media dan sampai akhirnya itu produknya juga seperti ini. Luar biasa sekali ya. Nah, dari rencana dari usulan sangat luar biasa itu tadi ya Bu, mungkin ukuran sukses tidaknya rencana yang akan dilakukan itu dapat dilihat dari mana? Untuk ukuran bahwa pembelajaran tercapai adalah anak-anak tentunya mereka nanti akan ada refleksi, mereka mampu menyampaikan bahwa ternyata apa yang mereka alami itu adalah hal yang yang dialami oleh anak-anak dalam masa remajanya. Kemudian nanti mereka bisa menyampaikan bahwa apa yang sebaiknya dilakukan ketika mereka melewati masa-masa seperti itu, gitu Pak. Kira-kira dari rencana yang sudah sangat luar biasa, pasti sebuah rencana itu ada hambatannya ya. Nah, jadi kan sudah punya oh iya, kira-kira kalau ada hambatan seperti ini saya punya solusinya seperti itu. Ya, ada seperti itu gambarannya. Ya, kalau untuk hambatan tentunya pasti ada. Nanti untuk solusinya ketika nanti saya mengalami permasalahan mungkin dalam melaksanakan proyek ini, saya akan meminta kolaborasi dari kelasnya Pak. Dan di wali kelasnya juga di kelas 6 itu ada pembelajaran tematik Pak. Kebetulan nanti juga dengan proses reproduksi juga nanti saya dan kelasnya bisa melakukan kolaborasi seperti itu. Sangat luar biasa, itu sudah punya solusi, kemudian sudah bisa menemukan rencana sampai kemungkinan hambatan pun jadinya sudah punya cara untuk mengatasi hambatan itu. Nah, Bu Risma, dari obrolan kita ini ya, kesimpulan yang Bu Risma dapatkan. Kesimpulan dari yang saya dapatkan dari obrolan kita ini adalah saya sangat senang dan sangat nyaman dengan obrolan yang saya lakukan ini, sehingga saya akhirnya bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan saya dalam pembelajaran. Kemudian saya terbantu sekali untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Ya. Kira-kira dari rencana sangat luar biasa tadi ya Bu Risma. Mulai kapan Bu Risma menerapkan rencana itu? Sebenarnya ini setelah ini saya akan mulai untuk melakukan perencanaan awal dari menyiapkan media, kemudian menyiapkan modul akhirnya. Setelah itu sudah siap, saya akan mulai melakukan penjadwalan untuk kegiatan yang ingin saya lakukan ini. Kemudian di proses pembelajaran berikutnya saya akan mulai melakukan kegiatan pembelajaran ini bersama anak-anak kelas 6. Iya. Nanti secara
besar dalam jangka waktu yang dekat ini dengan akan menjalankan rencana itu. Ya, Bu Risma, kita sudah ngobrol panjang lebar. Nah, apakah Bu Risma sudah merasa baik? Ya, saya merasa lebih baik lagi, sudah merasa lega Pak, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Nah, ada lagi yang ingin kita obrolkan Bu Risma? Sementara sudah Pak, terima kasih sekali. Sama-sama, semoga rencana yang luar biasa tadi dapat berjalan dengan sukses dan permasalahan yang Bu Risma alami dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu ya Bu Risma. Baik Pak, terima kasih sekali. Sama-sama Bu Risma. Terima kasih Bu Dewi. Sukses selalu. Ya. Selamat sore Pak Dika. Sore Bu Dewi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bu Dewi sendiri? Saya juga luar biasa. Nah, dengar-dengar tadi sepertinya Bapak melakukan coaching ya? Iya, dengan betul Bu Risma. sekali Bu. Saya tadi coaching dengan Bu Risma. Bagaimana perasaan Bapak itu setelah melakukan coaching? Oke, perasaan saya tentu saja saya merasa senang bisa coaching Bu Risma karena dari coaching tadi Bu Risma dapat menemukan solusi dari masalah yang disampaikan, kemudian Bu Risma dapat menemukan rencana aksi sampai tadi membuat keputusan untuk menjalankan rencana aksi itu dengan bertanggung jawab seperti itu. Jadi jenengan merasa senang karena hari ini bisa berjalan lancar, coaching juga sesuai yang diharapkan gitu Iya, ya. betul sekali. Oke, saya mau bertanya ini, bagaimana Pak Dika menilai performa ketika melakukan coaching dengan Bu Risma ini tadi? Iya, saya rasa saat coaching tadi saya merasa saya dapat menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya dapat hadir sepenuhnya saat coaching. Saya dapat merasakan bagaimana permasalahan yang disampaikan Bu Risma, sampai akhirnya saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Risma untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Risma kemukakan. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Pak, berarti coaching hari ini. Di sini saya melihat berarti Pak Dika berhasil untuk membuat berbagai jenis pertanyaan yang sekiranya untuk memberikan sedikit pancingan pada Bu Risma sehingga Bu Risma bisa terselesaikan segala persoalannya, seperti itu ya Pak Ya, ya. seperti itu. Baik, apa yang membuat Anda menilai demikian pelaksanaan ini bisa berhasil? Ya, dari segi kehadiran penuh, saya tadi sepenuhnya hadir di coaching itu. Saya dapat merasakan apa yang disampaikan Bu Risma tentang permasalahannya, kemudian saya mendengarkan sepenuhnya permasalahan yang disampaikan Bu Risma, dan sampai akhirnya saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing Bu Risma menyelesaikan permasalahan yang beliau kemukakan sendiri. Itu menurut saya. Oke, baik. Berarti di sini Anda juga berhasil memberikan berbagai pertanyaan berbobot ya Bu Risma. Lalu bagaimana tanggapan Bu Risma ketika Anda memberikan coaching tadi? Apakah beliau merasa nyaman atau senang atau seperti apa? Ya, tanggapan dari Bu Risma memberikan tanggapan yang positif. Beliau merasa senang bisa menceritakan keluh kesah permasalahannya, kemudian beliau juga senang dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Bu Risma sampaikan dari coaching dengan saya, seperti itu. Ternyata sangat bermanfaat ya Pak Iya, ya. sangat bermanfaat. Inilah pertemuan yang memang berbobot dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa kita gunakan untuk membantu rekan kita yang memang dalam keadaan membutuhkan bantuan kita. Iya, Gitu betul ya, Pak ya. sekali. Oke, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya hari Iya, ini? silahkan. Oke, secara garis besar ya untuk Pak Dika itu sudah sesuai dengan tahapan dari coaching yang dilakukan, yaitu mengikuti alur tirta. Dan serta Pak Dika juga sudah menanyakan tindak lanjut dari yang telah dilakukan. Kemudian jenengan juga sudah berhasil untuk membuat Bu Risma merasa menemukan sendiri solusi dari segala permasalahannya. Itu yang saya amati. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan sudah sesuai yang dilakukan ternyata ya. Nah, bagaimana Bapak mendengar pendapat saya ini? Terima kasih sekali Bu Neni. Memang benar Bu Neni, tadi saya merasa saya lebih baik dari coaching-coaching sebelumnya karena memang masih taraf belajar coaching juga ya Bu. Saya belajar mengemukakan
tentang coaching itu saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot itu saya rasa sebelumnya itu masih kurang, tapi saat coaching tadi lebih baik dari coaching sebelumnya. Kemudian Alur Tirta juga saya berupaya sebaik mungkin untuk menjalankannya rutut sesuai yang Bu Eni sampaikan tadi. Ya, alhamdulillah tadi Alur Tirtanya dapat berjalan dengan baik saat coaching dengan Bu Risma. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, bagus sekali loh Pak ini. Saya melihat sendiri bahwa Bapak memang sangat terorganisir dengan rapi untuk segala bentuk Alur Tirta bisa terjalani sehingga akhirnya tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, setelah melakukan coaching ini tadi, rencana tidak lanjut apa yang ingin Bapak lakukan ke depan? Ya, saya akan terus belajar. Tentu saja saya belajar learning by doing. Saya akan mencoba melakukan coaching dengan teman lainnya seperti itu Bu. Baik, untuk rencana ini tidak lanjut akan dilakukan di mana, kapan, dan dengan siapa? Nah Ya, itu. nah, untuk kapannya saya nanti menunggu teman saat ada dia punya permasalahan, dia punya keluh kesah. Tentu saja saya akan mencoba coaching teman saya itu melakukan coaching dengan Alur Tirta, dan saya akan mengajak teman juga ya, sebagai supervisor agar bisa mengobservasi jalannya coaching, apakah nanti ada peningkatan dari coaching sebelumnya, seperti itu Bu. Di sini saya garis bawahi Pak, menunggu ketika ada masalah. Iya. Berarti jenengan siap menjadi tim pemantau ya Pak? Iya. Iya, bagus sekali. Nah, inilah hasil supervisi saya hari ini. Nanti bisa diamati kembali untuk sebagai pacuan Anda ke depan. Gitu ya Pak ya. Baik, untuk yang terakhir mungkin sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Iya, dari kegiatan yang sudah saya lakukan tentu saja banyak sekali manfaatnya. Saya dapat mengetahui kemampuan coaching saya itu sampai mana. Nah, dari yang sebelumnya saya mungkin belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saat ini saya lebih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu saja kompetensi yang masih kurang itu akan saya tingkatkan terus Bu. Seperti itu. Selalu belajar ya Pak Iya, ya. belajar Jadi, dan terus belajar. tim pembelajar sekaligus learning by doing Iya, Pak. Bagus siap. sekali. Tetap semangat ya Pak Dika. Oke, siap, Bu. Semoga ke depan menjadi guru yang lebih maju Amin. lagi. Baik. Terima kasih. Iya. Selamat sore. Selamat sore Bu.